Hai guys, kali ini kita akan belajar mengenai tata nama senyawa turunan alkana. Senyawa turunan alkana adalah senyawa-senyawa yang berasal dari alkana, yang satu atau lebih atom hanya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Gugus-gugus atom inilah yang disebut sebagai gugus fungsi yang merupakan penentu dari sifat senyawa tersebut. Ada 7 senyawa turunan alkana yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol di kehidupan sehari-hari digunakan sebagai antiseptik seperti hand sanitizer. Yang kedua ada ether. Ether digunakan sebagai pelarut dan juga sebagai obat bius atau anestesi. Yang ketiga ada aldehid. Aldehid ini contohnya adalah formalin. Dan yang keempat itu adalah senyawa keton. Keton ini digunakan sebagai pembersih cat kuku atau kita mengenalnya sebagai aseton. Yang kelima ada asam karbosilat. Contohnya adalah cuka. Yang keenam ada ester. Ester merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki aroma bermacam-macam. Ester ini digunakan sebagai esens di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah haloalkana atau alkil halida. Haloalkana ini digunakan sebagai obat bius juga, kemudian bisa dijumpai di rumah sebagai freon atau zat pengisi AC. Ini merupakan gugus fungsi dan rumus umum untuk senyawa turunan alkana. Yang pertama ada alkohol. Alkohol memiliki gugus fungsi OH. Selanjutnya ada ether yang cirinya adalah O yang mengikat alkil pada kedua sisinya. Kemudian ada aldehid, cirinya ada C berikatan rangkap 2 dengan O dan mengikat H. Salah satunya mengikat alkil. Jangan keton, C berikatan 2 rangkap dengan O dan kedua sisinya mengikat alkil. Selanjutnya ada asam karboksilat. Cirinya C mengikat O dengan rangkap 2 dan mengikat OH. Satunya mengikat alkil. Sedangkan ester itu C berikatan rangkap dengan O juga mengikat O tunggal. Yang satu tangannya mengikat alkil. Yang terakhir halida, alkil yang berikatan dengan salah satu unsur dari golongan 7A. Berikutnya merupakan tata nama senyawa turunan alkana. Yang pertama adalah mengidentifikasi gugus fungsi. Yang kedua, memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. 3. Menulis nomor dimulai dari salah satu ujung sedemikian sehingga posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Yang keempat, menulis nama dimulai dengan nama cabang, kemudian nama rantai induk. Yang kelima, cabang-cabang sejenis digabung dan dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Yang keenam, penulisan cabang yang berbeda diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Ini salah satu contoh senyawa alkohol karena ada OH-nya. Kemudian, kita tentukan rantai utamanya, rantai terpanjang ada 7C. Berikan nomor dari sebelah kanan supaya OH berada di nomor paling kecil. Kemudian, kita berikan nama dimulai dari cabang. Ada 2 cabang, yaitu etil dan metil. Maka etil ditulis lebih dahulu menjadi 5 etil. Cabang metilnya ada 2, digabung menjadi 4,6 dimetil. Posisi gugus OH ada di nomor 2, dan jumlah rantai utamanya 7 menjadi heptana. Karena di alkohol menjadi heptanol. Selanjutnya, ada senyawa alkohol. Langkah pertama, kita tentukan rantai utama. Rantai terpanjang yang dapat dibentuk, di mana OH harus berada di nomor yang paling kecil. Maka kita berikan nomor dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Penamaan dimulai dari cabang. Cabang ada di nomor 3 menjadi 3 metil. Kemudian posisi OH ada di nomor 2. Rantai utamanya jumlahnya 4, maka butana. Karena dia alkohol menjadi butanol. Jika strukturnya seperti ini, kita lihat di sini ada O yang mengikat alkil di kedua sisinya. Maka senyawa ini termasuk ke dalam senyawa ether. Memberikan nama untuk ether, kita lihat jumlah alkil di sebelah kiri dan sebelah kanan O. Kita lihat jumlah yang paling sedikit. Jumlah yang paling sedikit itu di sebelah kiri adalah 1. Maka dia dijadikan sebagai gugus alkoksi. Sedangkan untuk alkil yang jumlahnya lebih banyak, itu sebagai gugus alkana. Langkah selanjutnya, kita berikan nomor di gugus alkana, sehingga gugus alkoksi berada di nomor yang paling kecil. Kita bisa berikan nomor dari bawah, 1, 2, 3, sehingga namanya adalah 2. Diikuti gugus alkoksinya, gugus alkoksi itu jumlah C-nya 1, maka namanya menjadi metoksi.
Diikuti dengan alkananya, jumlah C-nya adalah 3. Namanya menjadi 2-metoksipropana. Jika strukturnya seperti ini, ada C ikatan merangkap dengan O dan H, ini artinya gugusnya adalah aldehid. Untuk aldehid, gugus fungsinya atau C yang berperan sebagai gugus fungsi, dia harus masuk sebagai rantai utama dan berada di nomor 1. Kita berikan nomor dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Penamaan dimulai dari cabang terlebih dahulu. Di nomor 3 ada metil, kemudian rantai utamanya ada 4 menjadi butana. Karena dia aldehid, maka berakhiran dengan al menjadi butanal. Struktur berikut kita lihat ada C yang berikatan dengan rangkap O mengikat alkil di kedua sisinya, maka gugusnya termasuk ke dalam gugus keton. C yang mengikat O, dia harus masuk di dalam rantai utama dan harus berada di nomor yang paling kecil. Maka kita nomori dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Penamaan dimulai dari cabang. Karena di sini tidak ada cabang, maka langsung posisi gugus fungsi berada di nomor 2. Jumlah C-nya adalah 4, maka dia putana. Karena dia keton, berakhiran menjadi on. Jadi hasil akhirnya adalah 2 butanon. Jika dijumpai struktur seperti ini, ada C berikatan rangkap dengan O, kemudian berikatan OH, sudah dipastikan bahwa dia termasuk ke dalam asam karboksilat. Untuk asam karboksilat, C yang mengikat O dan OH itu harus di nomor 1 di dalam rantai utama. Kita berikan nomor dari gugus fungsinya, C gugus fungsi. Penamaan untuk asam karboksilat itu dimulai dengan kata asam terlebih dahulu, diikuti dengan cabang. Cabang berada di nomor 2, 2 metil, kemudian rantai utamanya C-nya ada 3, maka dia propana. Karena dia asam karboksilat, akan menjadi propanoat. Untuk asam karboksilat, jangan lupa awalnya selalu ada asamnya. Struktur berikut kita lihat terdapat C yang mengikat O serangkap dan O tunggal, maka dia masuk ke dalam gugus senyawa ester. Untuk ester, pertama kita tentukan alkilnya. Di mana alkil? Alkil itu yang terikat di O secara tunggal. Alkilnya ada 2, maka ini disebut sebagai etil. Kemudian C yang lain dimulai dari C yang mengikat O serangkap itu disebut sebagai gugus alkanoatnya. Jumlah C-nya ada 3. Penamaan dimulai dari gugus etilnya terlebih dahulu atau gugus alkilnya, maka namanya akan menjadi etil. Dilanjutkan dengan nama alkanoatnya, C-nya ada 3, maka etil propanoat, ini untuk ester. Yang terakhir, jika strukturnya seperti berikut, kita lihat alkananya seperti biasa. Ada atom dari golongan 7A, artinya dia sebagai haloalkana. Bagaimana kita memberikan nama untuk haloalkana? Pertama, kita buat rantai utamanya terlebih dahulu. Halogen itu sebagai cabang, dia harus berada di nomor paling kecil. Kalau seperti ini, dia berada di nomor 2. Penamaan dimulai dari cabang terlebih dahulu. Ada 2 jenis cabang Cl atau kloro dengan cabang metil. Maka penamaan dimulai dari kloro terlebih dahulu. 2 kloro, 2 metil diikuti dengan rantai utamanya ada 3, yaitu propana. Kalau F dia menjadi fluoro, kalau Br menjadi bromo, kalau I menjadi iodo. Sekian pembelajaran tata nama senyawa terunal alkana. Sampai jumpa di video selanjutnya.